Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur berterima kasih untuk cinta kasih-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Ibadah kami di ibadah Paskah kedua Jemaat Gemim Exodus Watulini di saat ini, biar kiranya diberkati dengan penuh damai sejahtera dari Tuhan dari awal, pertengahan, dan hingga boleh berakhir dengan segala baik. Ibadah di saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan masih semangat untuk memuji Tuhan, katakan amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan, katakan amin. Itu anak-anak sekolah minggu boleh datang di depan tenda, mari suara menyanyi, memuji bersorak-sorai untuk memujikan nama Tuhan. Hai bangkit bagi Yesus. Terus telah mati dan bangkit bagi kita untuk melawan dosa, membebaskan kita dari dosa. Namun di kesempatan ini kita tidak boleh berhenti untuk meminta pembaharuan daripada Tuhan. Kita meminta bahwa hidup kita tentunya akan terus dibaharui oleh Tuhan. Dan di kesempatan ini mari kita tenang sejenak. Kita bersaat teduh, kita membawa kehidupan pribadi kita. Tuhanku, bila hati kawanku. Kita akan berdoa pengakuan dosa di saat ini yang akan didoakan langsung oleh yang terkasih Vikaris Pendeta Saudari Leticia Destiviri Sarjana Teologi.
akan segala kesalahan, dosa, pelanggaran yang pernah kita lakukan, entah lewat perkataan kita, pikiran kita yang menyakiti hati sesama kita, bahkan menyakiti hati Tuhan. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati, mari kita meminta pengampunan daripada Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang penuh kasih dan setia, Allah yang rela mati bagi kami umat manusia dan bangkit lagi, Allah yang telah mengalahkan maut. Di saat ini ya Tuhan, kami menaikkan limpah syukur kepadamu oleh karena begitu banyak berkat yang Kau berikan kepada kami. Namun ya Tuhan, terkadang dalam kehidupan kami setiap hari, kepada sesama kami, kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, kepada seluruh anggota masyarakat dan jemaat yang ada. Saat ini kita melakukan pujian firman-Mu pelita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita pengkhotbah pasalnya yang keempat, kita akan baca ayatnya yang ke-13. Pengkhotbah pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Kita biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita memohon tuntunan Roh Kudus daripada Tuhan untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan di saat ini. Kita berdoa. Di hari Paskah yang kedua, hari yang dipenuhi dengan kemenangan dan sukacita, persekutuan yang memuliakan Tuhan di pantai Abuang ini. Dan di saat ini Tuhan, kami pun hendak akan membaca firman-Mu, bahkan merenungkannya. Khotbah pasal 4 ayatnya yang ke-13 berkata demikian. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Sekian jauh firman Tuhan yang boleh kita baca bersama di saat ini, disambut dengan puji-pujian dari seluruh pelayan khusus Jemaat Gemim Exodus Watulinei. Sudah? Lama. Kacang di haleluya. Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Paskah bagi kita sekalian. Selamat Paskah semua. Kalau pendeta katakan Kristus bangkit, jemaat katakan haleluya. Kristus bangkit. Kristus bangkit. Kristus bangkit. Luar biasa.
Nah, saudara-saudaraku yang di perayaan Paskah yang kedua yang kita lakukan, di mana Bakulawang, Kasebagus, seluruh itu tenda-tenda yang ada dari kolom 1 sampai dengan kolom 17. Om Ampa Muntung. Masing-masing kolom ada ciri khasnya masing-masing. Ada yang so pakai menara, ada yang so pakai baliho, ada yang so dengan daun-daun, mar ada yang biasa-biasa saja. Semua dengan kreativitas masing-masing. Dan inilah istimewanya kita jemaat Gemim Exodus Watuline. Biar kita berbeda-beda, tetapi kita satu dalam program jemaat. Dan tentu saya akan di saat ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit dari kematian, yang menunjukkan bahwa Ia pun berkuasa atas kematian. Untuk itu, melalui firman yang boleh kita baca dalam Pengkhotbah pasal 4 ayatnya yang ke-13 yang akan kita renungkan di bawah tema hikmat lebih berharga daripada popularitas. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati, semua orang pasti ingin yang namanya dikenal oleh orang banyak, atau biasa orang sebut orang terkenal atau orang populer. Banyak orang berusaha mencari yang namanya popularitas, dan itu pun nampak dalam setiap kehidupan kita, dalam keseharian kita ketika orang menggunakan media sosial yang ada. Sosial bukan untuk mencari popularitas yang ada, tetapi supaya itu pun ada kenang-kenangan ketika tahun-tahun berikutnya. Karena ketika ada program dari jemaat Gemim Exodus Watuline yang disampaikan bagi seluruh anggota jemaat bahwa perayaan Paskah yang kedua kita akan laksanakan di Pantai Abuang, ini pun menjadi suatu antusias begitu luar biasa, semangat yang telah diutarakan oleh kehidupan jemaat Tuhan di saat ini. Sehingga itu pun membuktikan sebelum juga ini tenda-tenda didirikan, semua Sobakulawang datang cek. Itu DP lokasi masing-masing. Kong semua Sobakulawang basiaran langsung popularitas yang ada supaya lebih dikenal oleh banyak orang. Ingat saudara-saudara bahwa popularitas adalah sesuatu kekosaan yang sangat fana, yang tanpa diketahui sebabnya, dan itu pun bisa menjadi hilang begitu saja. Untuk itu kita pengkhotbah menekankan di ayatnya yang ke-13 yang menjadi bacaan kita di saat ini, betapa lebih baik seorang pemuda miskin yang berhikmat daripada seorang raja tua yang bodoh. Orang muda yang miskin ini menggambarkan bahwa meski miskin harta dan juga miskin pengalaman, yang ternyata juga bisa merubah taraf kehidupan, bagaimana mau berubah menjadi lebih baik lagi dan terus mengandalkan hikmat yang berasal dari pada Tuhan Allah. Sedangkan raja tua yang bodoh menggambarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berkuasa, kaya akan pengalaman, kaya akan harta, yang hidupnya jatuh miskin oleh karena kepentingan diri sendiri, karena merasa hebat daripada orang lain, sehingga segala sesuatu. Ingat pasal 4 ayat 13 ini, carilah hikmat, kejarlah hikmat,
milikilah hikmat dan hiduplah di dalam hikmat. Sebab itulah kunci dari keberhasilan dalam hidup, keberhasilan dalam tugas dan tanggung jawab kita, keberhasilan dalam setiap keluarga, keberhasilan dalam meraih atau menggapai cita-cita, bahkan pun keberhasilan dalam kepemimpinan. Jadi firman Tuhan di saat ini mau mengajarkan dalam kehidupan kita, baik kita sebagai orang tua ataupun kita masih usia muda, bagaimana kehidupan kita yang harus senantiasa mampu mempergunakan setiap waktu, bahkan pun mampu mempergunakan setiap kasih karunia yang Paskah ini. Ini semua membuktikan bahwa Tuhan kita yang kanan kehidupan kita, yang menjadi bukti kasih nyata dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sampai dengan saat ini. Mari kita akan melanjutkan setiap kehidupan dengan terus berkarya, dengan terus mengandalkan Tuhan, meminta hikmat daripada Tuhan lewat segala keputusan ataupun lewat segala langkah-langkah kehidupan kita. Niscaya apa yang menjadi harapan, kerinduan dalam setiap perjalanan kehidupan kita, segala sesuatunya ada dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Maka untuk itu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat Paskah bagi kita sekalian. Tuhan Yesus telah bangkit untuk keselamatan kita, dan marilah kehidupan kita terus memuliakan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Kristus bangkit! Kristus bangkit! Haleluya. Kristus bangkit! Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita memberikan persembahan di saat ini sebagai rasa ungkapan syukur kita. Kembali kita melakukan pujian, bernyanyilah bagi Tuhan. Hai. Senyum-senyum juga mari. Untuk teknis pemberian persembahan di kantong dulu, baru datang ke kotak supaya tidak berkumpul di tanpa kotak persembahan. Karena yang sudah memberi di kantong baru datang di kotak. Ini belum di kantong jadi kotak, jadi sudah disusun. Ini mohon persembahan pemberian di kantong dulu, baru datang di kotak persembahan. Sebab bagi Kristus
Angkat pujian, mampirlah dengar doa. Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji dan sembah, Allah yang kami kenal dalam Putra Tunggal Yesus Kristus, menyelamatkan kami semua oleh dalam tanggung jawab pelayanan dan tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan keluarga. Badan pekerja yang ada diberkati, anggota badan pekerja diberkati dalam pelayanan, dalam tugas di tengah-tengah kehidupan keluarga. Jauh Tuhan so pilih patora. Kudus buat Tuhan, orang semua aduh, kalau mana sih ini? Belum sablah. Saya keluar tuh suara kuat. Cuma ada buka mulut ini. Dan kita akan menerima berkat Tuhan oleh Kadin yang berdari Pendeta Behan. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan memberkati dengan menyinari wajahnya dan memberi saudara-saudara kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Silakan duduk. Demikianlah ibadah perayaan Paskah kedua kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ini posisi menghadap ke mana ini? Menghadap laut kah menghadap? Oh iya. Ih. Memang full lukisan ini. Kolom berapa ini? Kolom 8. Aduh. Yo Kang di bawah pimpinan siapa ini? Boban. Aduh. Mantap. Memang full di lukisan gitu ya. Sudah orang saya mau ke piala ini nih. Oh ada. Mau ambil sebentar. Memang katu. Orang mau angkat piala sebentar ini. Nah, itu lagi. 1-2. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, Yuk nanti ambil. dengan selesainya ibadah kita bersama pada saat ini dan kita masuk pada Oleh lukisan ini no. cara berikutnya, itu ada beberapa hal yang menjadi penyampaian sekaligus dengan sambutan dari ketua badan Ini sampai pembina. adik-adik datang Dalam beribadah hal ini. disapa dengan penuh kasih Labuan. pendeta Nurike Roli Lanawa. Ah. Pada Ibu disilakan. Ya sini. Ada goyang tuh bu. Memang katu. Saudara-saudara jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Hah? Sebelum TV kita One. akan makan YouTube saja, dan YouTube. minum di saat ini, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, patutlah kita menaikkan pujian syukur limpah banyak terima kasih oleh karena kasih-Nya dan seperti saat ini. Sehingga Baik-baik di jalan. kita bersyukur atas semua yang Tuhan boleh berkosong, bahwa kuasa maut telah dikalahkan dan Yesus telah memenangkan dan kita semua menikmatinya. Sehingga di hari ini disampaikan kepada kita semua, biarlah dengan semangat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Sudahlah. boleh membawa perubahan dan pembaharuan dalam kehidupan sebagai jemaat Gemim Exodus Watuline untuk ke depan. Tuhan Yesus yang akan terus menolong memberkati kita, bahwa Dialah kepala gereja kita, sehingga setiap program pelayanan dapat dilakukan bersama-sama. Dan semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara jemaat Tuhan, setelah selesai dengan makan bersama, ada kegiatan lomba yang tentu ada utusan-utusan tiap kolom. Pertama, lomba makan kerupuk. Itu untuk orang dewasa, ada utusan tiap kolom. Baru ada lomba lari karung, Ada. ada paku isi di botol, baru utusan tiap kolom 5 orang untuk saling mengoffer itu terigu. Terigu taruh di tangan, kok baku buang pasti dia tuh untung. Jadi itu, dan ada lomba tarik tambang, utusan tiap kolom. Jadi ada laki-laki, ada perempuan. Baru ada anak-anak sekolah minggu lomba. Dan masing-masing. Dan marilah kita berdoa. Di perayaan Paskah yang kedua, Jemaat Gemim Exodus Watuline yang Maha Kuasa, dan dalam kebersamaan sebagai persekutuan jemaat dari kolom 1 Yo, sampai sudah. kolom 17,
masing-masing kami telah membawa makanan dan minuman. Kami akan menikmati berkat Tuhan. Oleh karena itu Engkau berkati tubuh kami, agar kami boleh dilayakkan menerima berkat-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Mana guys, ini guys. Oh, kolom berapa ini? 14 ya, komputer kata. Video kata komputer. Ah, mana ada Jo? Iris Jo. 14. Apa kolom 14? Mohon perhatian bagi seluruh pelayan khusus. Kami dari panitia, kupon-kupon berhadiah yang masih di tangan para pelayan khusus, agar supaya selesai makan langsung menghubungi kami panitia, karena kami hendak akan melaksanakan pencabutan undi untuk hadiah kupon berhadiah 1 gram emas atau sepasang anting. Yang merasa belum memasukkan kupon-kupon berhadiah, kalau boleh selesai makan baru menghadap kami panitia. Terima kasih. Kang. Kang, apa ini? Ubi. Aduh, ubi Kang eh. Mari. Aduh, mau sakit uri ini. Yo. Ada kok ikan tamu cari sini para. Coba cari. Oke, demikianlah dokumentasi dari